Nah, oleh karena itu, PT Pos Indonesia ingin memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama untuk pengguna layanan Pos Indonesia. Halo Sobat Brand, jumpa lagi dalam acara Info Brand Talks, bincang seputar perkembangan brand-brand di Indonesia bersama saya Panji Nurdiansyah. Info Brand Talks kali ini menghadirkan narasumber perwakilan dari badan usaha milik negara yang sudah sangat legend di dalam industri pengiriman atau jasa pengiriman di Indonesia. Memiliki sejarah yang sangat panjang sejak pertama kali beroperasi pada tahun 1746 di Batavia atau yang kita kenal dengan Jakarta saat ini. Pada tahun 1995 lalu, BUMN ini secara resmi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia Persero. Inilah Info Brand Talks dengan tema berkirim uang di masa pandemi, semudah berkirim pesan WhatsApp bersama Pos Indonesia. Indonesia, negeri seribu pulau berjajar dari Sabang sampai Merauke. Ratusan tahun sudah, Pos Indonesia melayani menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini kami kembali berperan untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, membuka mata dan hati, menjawab tuntutan sebuah evaluasi. Pada saat ini, Pos Indonesia memiliki keuntungan secara akses data demografis, mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 kantor pos online, 58.700 titik layanan dalam bentuk kantor pos, agen pos, mobile postal service, dan lain-lain. Wesel Pos merupakan salah satu dari layanan pengiriman dan pencairan uang yang memberikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang di berbagai penjuru, baik domestik maupun lintas negara. Meski saat ini banyak layanan pengiriman uang secara instan, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan kekinian, layanan Wesel Pos tetap menjadi pilihan masyarakat. Demikian juga pengiriman ke mancanegara bisa dilakukan untuk tujuan pencairan secara cash maupun ke rekening bank. Dalam perkembangannya, layanan yang telah dipakai masyarakat Indonesia beberapa generasi ini kini semakin andal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Ditunjang pula dengan adanya call center yang dengan setia untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali menjadi pilihan utama rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman, kurir pos, dan layanan jasa keuangan sebagai one-stop solution. Sobat Brand, pandemi COVID-19 yang terjadi kian membatasi aktivitas masyarakat atau banyak orang. Sementara ada hal-hal yang mendesak yang perlu dilakukan bagi masyarakat yang harus mengirimkan uang ke luar negeri atau mencairkan uang, biasanya memenuhi kebutuhannya dengan pergi ke bank ataupun ke kantor pos. Namun dengan adanya peraturan dari pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar, dampak dari corona, masyarakat tidak lagi leluasa untuk bepergian keluar rumah hanya untuk melakukan transaksi pengiriman uang. Menghadapi permasalahan tersebut, Pos Indonesia menyediakan sebuah solusi praktis pengiriman uang melalui aplikasi PosPay yang berbasis secara mobile. Dan kali ini telah bergabung bersama kita perwakilan dari PT Pos Indonesia, ada Ibu Heli Siti Halimah selaku Vice President Retail Service PT Pos Indonesia Persero. Halo Ibu Heli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu Heli?
Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah. kabarnya sehat ya? Iya, selalu sehat Bu, selalu semangat biarpun di tengah pandemi seperti ini. Betul. Ya, mungkin langsung kita mulai perbincangan kita ya, Ibu Heli. Yang pertama saya ingin tahu dulu nih, bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai layanan pengiriman uang dari Pos Indonesia atau Wesel Pos ini, Ibu Heli. Baik, para pendengar, para pemirsa semua, bersama Pak Panji, disampaikan bahwa tahun 2021 saya akan introduce dulu mengenai main dari bisnis Pos Indonesia. Ya. Kami ini mempunyai 4 main major dari bisnis Pos Indonesia untuk tahun 2021. Yang pertama adalah bisnis kurir, kedua adalah bisnis logistik, ketiga adalah bisnis layanan jasa keuangan, dan yang keempat adalah bisnis properti. Ya. Dalam kondisi yang sekarang membuat PT Pos Indonesia harus selalu inovatif. Ya. Nah, orang-orang bilang bahwa tahun 2021 kita masih dalam keadaan VUCA, volatility, uncertainty, kemudian kompleksiti dan ambigu. Itu yang membuat PT Pos harus memutar otak bagaimana caranya supaya kita masih tetap survive dalam kondisi seperti ini, ditambah dengan kondisi COVID. Nah, oleh karena itu PT Pos Indonesia ingin memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama untuk pengguna layanan Pos Indonesia. Dalam hal ini, layanan yang akan kita berikan kepada masyarakat adalah layanan yang bagus tentunya. Kemudian akses yang cepat, kemudian mudah, kemudian tarifnya pun yang kompetitif, mungkin cenderung murah dibandingkan dengan mitra-mitra lainnya, atau dengan bisnis yang sejenis dengan PT Pos Indonesia. Karena PT Pos Indonesia itu unik. Kami itu perusahaan yang langsung melakukan 2 pekerjaan atau 2 bisnis yang biasanya dilakukan oleh hanya satu oleh BUMN ya, misalnya seperti bank itu kan hanya melakukan layanan keuangan. Itu misalnya untuk katakanlah SDP, mungkin hanya untuk angkutan saja. Nah, PT Pos itu 2, kurir, logistik, malah 3, ditambah dengan layanan keuangan. Nah, jadi itu bagaimana caranya kita agile untuk adaptif terhadap kondisi. Nah, salah satunya adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Panji, yaitu Wesel Pos. Wesel Pos itu adalah merupakan layanan dari bisnis jasa keuangan yang sedang kita lakukan, dan mungkin ini legend karena Wesel Pos itu hanya ada di pos. Nah, Wesel Pos ini layanannya itu mencakup 2, yaitu dalam negeri yang sifatnya domestik dan luar negeri yang sifatnya internasional. Nah, untuk yang dalam negeri, kami itu mempunyai sekitar 4 produk yang dalam bentuk besarnya. Pertama adalah Wesel Pos Instan. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah menggunakan Wesel Pos, ada yang namanya Wesel Pos Instan, yang dikatakan bahwa pengiriman uang secepat SMS. Nah, ini sangat-sangat cepat. Jadi pelanggan atau pengguna pos datang ke kantor pos mana saja, kemudian mengirimkan uangnya lewat pos dengan mengisi formulir ketentuan sesuai dengan pos. Kemudian nanti oleh petugas pos akan diberikan NTP dan juga PIN. Nah, NTP dan PIN ini nanti akan disampaikan langsung lewat SMS oleh si pengirim kepada si penerima. Nah, penerima itu nanti bisa langsung ke kantor pos dengan memperlihatkan NTP dan PIN tersebut di kantor pos mana saja untuk menguangkan. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua produknya adalah produk Wesel Pos Prima. Nah, ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai smartphone atau yang mungkin di daerah yang blank spot. Nah, kirimannya adalah pengirim datang ke kantor pos, kemudian mengisi formulir seperti biasa, mengirimkan uangnya. Nanti di kantor pos tujuan, biasanya kantor pos tujuan itu adalah kantor pos yang terdekat dengan alamat si penerima. Nah, nanti akan mencetak permohonan dari si pengirim. Kita namakannya Wesel Pos RS2, ya, resi 2 gitu, maksudnya resi penerimaan. Gitu. Nah, nanti
bukti penerimaan tersebut, bukti pengambilan maksudnya, bukan penerimaan ya, bukti pengambilan tersebut akan dikirimkan oleh petugas pos kepada ke alamat penerima. Oke. Nanti penerima membawa RS2 tersebut ke kantor pos bersama dengan identitas. Nah, kantor posnya pun kantor pos yang sudah ditentukan. Nanti baru bisa menguangkan kirimannya tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga, kami juga punya layanan yang namanya cash to account. Jadi itu khusus untuk pengguna wesel atau pengiriman uang. Dia ingin mengirimkan uang ke rekening bank, padahal dia sendiri tidak punya rekening. Betul. Gitu. Nah, jadi bisa langsung ke kantor pos, kemudian menuliskan tujuan rekeningnya ke bank mana, nomor rekeningnya berapa, kami yang kirim. Nah, yang terakhir ada yang namanya Wesel Pos Kemitraan. Ini dikhususkan untuk pengiriman uang yang bekerja sama dengan mitra-mitra. Mitra-mitra ini bisa institusi kementerian atau misalnya institusi lain, biasa swasta juga. Biasanya digunakan untuk bantuan sosial. Seperti yang kemarin. Nah, seperti yang kemarin itu ketika banyak gempa, kita bersama dengan Save the Children untuk untuk mencairkan atau mentransfer bantuan. Kemudian salah satunya kemarin yang banyak itu dengan bansos COVID ya. Indonesia alhamdulillah kebanjiran untuk menerima bantuan ya yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia, salah satunya lewat Wesel Pos Kemitraan. Itu untuk yang dalam negeri. Nah, sedangkan untuk Wesel Pos yang luar negeri, yang coverage-nya itu untuk keluar, kita bekerja sama dengan mitra. Ini kirimannya dari Indonesia ke luar negeri. Oke. Oh, kiriman yang dari luar negeri yang bisa dicairkan oleh keluarganya di Indonesia. Nah, ini kerjasamanya dengan Western Union. Kemudian kerjasamanya dengan MoneyGram, Transfast. Kemudian yang baru-baru kemarin nih kita kerjasama Ria Money Transfer. Kemudian kita juga sudah lama kerjasama dengan PCA. Nah, dengan Firecase-nya. Dan dengan BNI. BNI itu dengan pos BNI-nya. Jadi kami melakukan sharing bisnis dengan mitra di kondisi yang serba VUCA ini ya. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa jalan sendiri, kita harus menggait mitra lainnya. Itu yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia, terutama mengenai Wesel Pos. Jadi Wesel Pos itu ada 2 tadi. Demikian Pak. Betul. Ya, karena memang sudah eranya untuk kolaborasi ya, Bu Heli ya. Kolaborasi itu penting, baik dengan partner bisnis maupun dengan kompetitor pun sebenarnya bisa dilakukan kolaborasi kalau memang bisa ditemukan tujuannya, seperti itu ya Bu Heli ya. Kita harus bisa berkompetisi, jadi kompetisi dengan kolaborasi. Ya, betul, menggabungkan antara kompetisi dan kolaborasi. Ya, menarik. Lalu sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Ibu Heli, Wesel Pos dari Pos Indonesia menjadi merek pilihan netizen Indonesia dengan meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award tahun 2020 untuk kategori jasa pengiriman uang non-bank. Ini merupakan sebuah penghargaan yang prestis sekali untuk Wesel Pos dan Pos Indonesia. Nah, saya ingin tahu yang membedakan antara Wesel Pos atau layanan dari Pos Indonesia pengiriman uang, apa yang membedakan layanan ini dengan layanan kompetitor, atau bisa dibilang tadi Western Union, bedanya apa sih Wesel Pos ini dengan Western Union? Oke. Baik Bapak Panji, terima kasih. Jadi begini, tadi di awal saya sampaikan bahwa Wesel Pos itu adalah layanan dalam negeri dan luar negeri. Nah, jadi Wesel Pos itu adalah satu cakupan bisnis yang ada di Indonesia, yang ada di Pos Indonesia khususnya. Nah, sedangkan kirimannya pun tadi sudah saya jelaskan, itu bisa untuk yang dalam negeri, bisa untuk yang luar negeri. Nah, sedangkan Wesel Union adalah salah satu layanan yang kami kerjasamakan dengan mitra Wesel Union, kiriman dari dalam negeri ke luar negeri.
sebagai pengiriman atau pencairan atau pembayaran dari luar negeri ke dalam negeri. Begitu. Bahkan dengan Western Union itu kita sudah menjajaki untuk kerjasama direct to bank. Jadi untuk masyarakat atau keluarga, biasanya kalau untuk WU itu Western Union itu untuk yang PMI ya, pekerja migran Indonesia. Nah, keluarga pekerja migran Indonesia yang tidak mempunyai rekening, kemudian dia ingin mengirimkan ke rekening saudaranya, ibunya, bapaknya atau pekerja migran yang ada di Indonesia itu lewat bank yang ada di sana, bisa menggunakan Western Union dengan direct to bank. Jadi dia datanglah ke kantor pos, kemudian sama kalau di dalam negeri ya, domestik tadi seperti cash to account. Nah, kalau untuk yang keluar negerinya namanya direct to bank. Kami kerjasama aja dengan Western Union. Oke, menarik. Lalu kita beralih ke pembahasan tentang Postpay, aplikasi mobilenya nih. Iya, siap. Bisa dijelaskan nggak aplikasi Postpay ini apa? Prosedur pengiriman uang melalui aplikasi Postpay ini seperti apa juga? Seperti itu, gimana? Baik. Jadi sebenarnya aplikasi Postpay ini adalah pengembangan dari aplikasi yang sudah ada di Pos Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya kami ini ingin melayani masyarakat secara all out. Nah, PT Pos Indonesia itu kan punya 4.800 titik layanan online. Ya. Atau sekitar 58.700 titik layanan, baik itu kantor pos, agen pos, maupun mobile services. Nah, mobile services itu salah satunya adalah aplikasi Postpay. Jadi aplikasi Postpay adalah salah satu channel, modern channel, yang ada di Pos Indonesia untuk memudahkan masyarakat menggunakan layanan-layanan pos. Nah, aplikasi Postpay ini basisnya adalah rekening pos, jadi rekening giro pos. Ya, rekening giro pos. Jadi kami bukan semacam e-wallet, bukan. Jadi ini adalah pengembangan dari rekening giro pos yang bisa mobile, seperti itu. Dalam aplikasi Postpay ini banyak fitur-fitur yang bisa ditransaksikan seperti di loket kantor pos. Jadi sekitar 90% loket yang ada di kantor pos ini bisa dilakukan secara mobile di aplikasi Postpay. Gitu. Nah, di situ kan ada di aplikasi Postpay itu pembayaran. Jadi di situ itu bisa bayar, bisa bayar-bayar, bisa beli-beli. Bukan beli-beli ya, beli. Beli. Kemudian juga bisa kirim dan bisa simpan. Jadi bayar-bayar di sini misalkan untuk pembayaran listrik, air, telepon, kemudian multi finance, kemudian asuransi, bahkan pajak daerah bisa di situ. Kemudian BPJS pun bisa, gitu. Kemudian bayar gas pun bisa di situ. Jadi sudah termasuk komplit menurut saya bahwa aplikasi Postpay ini termasuk komplit dibandingkan dengan aplikasi yang dipunyai oleh kompetitor. Begitu. Nah, selain itu untuk yang beli-beli misalnya, kita bisa beli pulsa, kita bisa beli token listrik di aplikasi tersebut. Kemudian juga bisa pesan tiket kereta api di sini. Kemudian juga untuk yang kirim atau kirim itu bisa untuk kirim uang antar rekening. Jadi antar rekening Postpay, giro ya. Saya bilang karena rekeningnya tetap namanya giro, tapi aplikasinya Postpay. Jadi antar rekening giro yang dipunyai oleh satu orang aplikasi Postpay ke giro yang lain, atau dari giro ke bank, itu sudah bisa. Oh, itu sudah bisa. Bisa. Itu bisa dengan sistem off us dan on us ya. Kemudian juga di aplikasi ini itu ada yang namanya kirim-kirim itu selain yang tadi kirim-kirim barang. Jadi
ada aplikasi satu di menu tersebut namanya Keep-Post-In. Jadi kalau misalnya mau kirim barang, tapi mager ya, males kemana-mana, bukalah di situ, isilah di situ barangnya apa, kira-kira beratnya berapa, nanti akan ada petugas pos yang akan pick up kiriman. Oke, keren ya. Jadi kayak semacam one stop service untuk para pelanggannya ya. Nah, di samping itu ada juga lacak kirim, trace. Nah, di situ. Kemudian juga untuk kirim-kirim tadi ya, uang udah, barang juga sudah, itu bisa di situ. Kemudian itu bisa juga dijadikan sebagai rekening simpanan, tabungan. Itu namanya kan rekening giro pos. Jadi kalau membuka aplikasi Postpay itu sudah termasuk bahwa pelanggan itu sudah mempunyai satu rekening giro pos. Gitu. Kemudian banyak ternyata kan fiturnya di situ. Di dalam situ pun lengkap. Kemudian di dalam situ pun ada kalau misalnya para pelanggan ini nih membutuhkan materai. Aduh, males ya kita ke kantor pos. Betul. Ya, di situ ada materai, buka aplikasi materai, pesannya berapa, nanti ada petugas pos yang akan mengirimkan. Bisa langsung dikirim oleh petugas posnya langsung. Bahkan kalau mau membeli filateli kan sekarang lagi marak ya, apalagi banyak yang Sinovac apa sih, COVID kayak gitu, itu yang ingin mengabadikan. Nah itu bisa dibeli di kantor pos lewat aplikasi Postpay. Betul. Dan satu lagi banyak juga ya. Dan satu lagi nih sekalian saya babat. Jadi di dalam aplikasi Postpay ini ada satu aplikasi yang khusus diberikan kepada pekerja migran Indonesia. Ya, PT Pos Indonesia itu kerjasama dengan BP2MI dan juga agen yang ada di luar negeri untuk memberikan layanan kepada pahlawan devisa Indonesia. Nah, jadi kan sekarang ini banyak nih para migran Indonesia itu tidak bisa keluar. Betul. Karena salah satunya dilarang majikannya. Betul, tertahan di negara orang. Negara orang kan nggak boleh pulang juga. Iya, betul. Dia ingin memberikan kebutuhan ya, membayarkan kebutuhan untuk keluarganya di Indonesia. Nah, bisa menggunakan aplikasi Postpay ini. Nanti kalau misalnya anaknya nih yang di Indonesia, Mak, misalnya saya minta dikirimkan pulsa. Pulsa ini misalnya kan ada ya di situ Telkomsel, ada juga XL. Nah, nanti dari luar negeri itu bisa menggunakan aplikasi Postpay langsung mengirimkan pulsanya ke nomor telepon yang dituju. Seperti itu. Bahkan kirim uang. Bahkan kirim uang. Jadi kan sekarang itu biasanya, mohon maaf ya katanya nih, saya juga informasinya, jadi kalau misalnya ada keluarganya yang ingin dikirimkan uang dari luar negeri, kebutuhannya adalah untuk bayar-bayar kebutuhan listrik, air, telepon. Ternyata sampai di sini tidak dibayarkan, bahkan kalau dengan suaminya itu dikumpulkan uangnya kemudian dipakai untuk kawin lagi. Nah, nanti nggak bisa seperti itu. Jadi minta aja, saya minta token listrik misalnya, ada itu nanti. Atau misalnya saya ingin bayar cicilan motor, ada di situ. Jadi langsung. Jadi memang sudah di set sebagai one stop solution. Untuk one stop solution payment. Betul, menarik. Wow, nggak sebentar kayaknya ngebahasnya ini. Kemudian kalau terkait tadi berbicara pembelian, pembayaran, transfer, itu konsepnya seperti apa? Kita perlu mengisi saldonya dulu di gironya atau transfer ke gironya atau gimana untuk melakukan pembelian, transaksi dan lain-lain? Oke, baik. Gampang banget. Jadi kalau misalnya mau melakukan hal seperti itu dari rumah, pelanggan atau bukan pelanggan ya, calon pelanggan deh saya bilang. Calon pelanggan itu bisa mengupload aplikasi Postpay itu di App Store. Di App Store? Betul. Di situ ada Postpay. Yang gambar dompet seperti bunga. Nah, seperti itu kemudian di-download.
Nah, setelah itu nanti baru isi di situ hanya nama dan alamat. Nah, setelah itu nanti akan diverifikasi oleh petugas PT Pos Indonesia itu sebagai apply membuka aplikasi PosPay ini. Nah, tentunya pada saat mau bertransaksi itu harus melakukan top up dulu. Nah, top up-nya itu minimal 30.000. Oke. Nah, 30.000 nanti baru melakukan transaksi yang boleh ditransaksikan dengan saldo minimal 10.000. Berarti 20.000 lah maksimal boleh melakukan transaksi. Begitu. Jadi kalau misalnya mau mengirim dengan jumlah uangnya ditambah dengan saldo minimalnya, silakan buka top up di situ. Nah, baru di situ bisa melakukan transaksi. Begitu. Oh, sangat dipermudah artinya ya. Modelnya kurang lebih kayak e-wallet, yes. Tapi keuntungannya keseluruhan. Betul. Oke, mungkin Sobat Brand mulai penasaran pembahasan apa yang selanjutnya, tapi sebelum itu kita break dulu, kita sama-sama saksikan video berikut ini. Indonesia, negeri 1000 pulau berjajar dari Sabang sampai Merauke. Ratusan tahun sudah, Pos Indonesia melayani menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini kami kembali berperan untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, membuka mata dan hati, menjawab tuntutan sebuah evaluasi. Pada saat ini, Pos Indonesia memiliki keuntungan secara akses data demografis, mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800 kantor pos online, 58.700 titik layanan dalam bentuk kantor pos, agen pos, mobile postal service, dan lain-lain. Wesel Pos merupakan salah satu dari layanan pengiriman dan pencairan uang yang memberikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang di berbagai penjuru, baik domestik maupun lintas negara. Meski saat ini banyak layanan pengiriman uang secara instan, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan kekinian, layanan Wesel Pos tetap menjadi pilihan masyarakat. Demikian juga pengiriman ke mancanegara bisa dilakukan untuk tujuan pencairan secara cash maupun ke rekening bank. Dalam perkembangannya, layanan yang telah dipakai masyarakat Indonesia beberapa generasi ini kini semakin andal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Ditunjang pula dengan adanya call center yang dengan setia untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali menjadi pilihan utama rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman, kurir pos, dan layanan jasa keuangan sebagai one-stop solution.